Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menginstal plugin Tuxwall, langkah selanjutnya adalah membuat template Tuxwall. Caranya adalah dengan mengklik submenu template pada menu Tuxwall. Tuxwall sendiri dilengkapi dengan 5 tipe template, yaitu template post, template attachment, template image caption, template AGC untuk halaman search, dan template AGC untuk halaman detail search, atau juga bisa dibilang sebagai fake post. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 5 tipe template yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah template post, berfungsi untuk membuat pola artikel atau postingan yang akan dibuat secara otomatis oleh Tuxwall. Anda bisa membuat sebanyak mungkin template post supaya hasil dari postingan terlihat lebih unik. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan spoon text agar artikel bisa di-spin secara otomatis. Kemudian template attachment tidak jauh berbeda dengan template post, hanya saja template ini akan digunakan untuk menambahkan deskripsi pada halaman attachment atau gambar sehingga memiliki artikel. Selanjutnya adalah template image caption. Sesuai namanya, template ini dibuat untuk membuat caption image secara otomatis. Kemudian ada template AGC search page, yaitu berfungsi untuk menampilkan artikel atau search result secara otomatis sesuai dengan keyword yang diketikkan. Dan yang terakhir adalah template AGC detail post, berfungsi untuk membuat halaman detail post palsu atau fake post yang dibuat secara otomatis sesuai dengan link yang kita klik atau yang diklik dari halaman AGC search page. Cara membuat template post. Untuk membuat template post, Anda tinggal mengklik tombol Add New. Kemudian akan muncul form untuk membuat template baru. Isi nama template sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya, saya akan membuat postingan wallpaper untuk beer coloring page. Pilih template tipenya, post. Untuk kolom note, bisa Anda isi sebagai keterangan dari template yang Anda bikin. Kemudian klik tombol create dan tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita sudah mendapatkan beberapa kolom untuk membuat template post baru. Yang pertama adalah kolom judul, yang nantinya akan membuat judul postingan secara otomatis sesuai dengan keyword yang diposting. Kemudian ada post body, yaitu isi artikel atau postingan. Nah, kemudian di bagian bawah ada kolom pengaturan optimasi search engine. Baik, kita coba membuat judul template postingan. Untuk judul sendiri hanya bisa menggunakan shortcut keyword. Nah, fungsi shortcut ini untuk menampilkan keyword yang gambarnya akan kita grab. Selain itu, kolom judul juga sudah support dengan format spin text. Contohnya, kita akan menuliskan cute, best, top, download, keyword. Kemudian untuk post body-nya, Anda bisa menuliskan artikel dengan menyisipkan shortcode yang sudah tersedia di Tuxwall. Baik, akan saya jelaskan satu persatu mengenai shortcode-nya. Post shortcode berisi shortcode yang akan menampilkan parameter postingan standar. Seperti ID post, shortcode ini akan menampilkan ID postingan. Kemudian keyword.
Shortcode ini akan menampilkan keyword yang kita grab. Kemudian post title akan menampilkan judul artikel. Post URL akan menampilkan link atau URL artikel. Post date atau published date akan menampilkan tanggal posting. Kemudian ada post kategori, memiliki dua tipe, yaitu all category, berarti dia akan menampilkan seluruh kategori. Nah, jika diklik maka akan ada format if has category, artinya jika postingan ini memiliki kategori, maka seluruh kategori akan ditampilkan. Kemudian tipe yang kedua adalah custom kategori. Jika diklik akan muncul pilihan parameter yang ingin ditampilkan dari kategori tertentu. Misalnya, untuk postingan ini saya akan atur 3 kategori. Artinya postingan ini memiliki 3 kategori. Dan saya ingin menampilkan nama kategori ketiga. Berarti kita tinggal pilih atau kita tinggal masukkan angka 3 pada number of kategori. Kemudian pada opsi parameter, kita pilih kategori name. Sedangkan jika ingin menampilkan URL atau link dari kategori tersebut, kita pilih kategori URL. Dan untuk pilihan random kategori, berarti dia akan menampilkan kategori secara acak. Untuk post tag, hampir sama dengan shortcode kategori. Bedanya dia hanya menampilkan tag pada postingan. Anda juga bisa menyisipkan shortcode image attachment. Pada menu post attachment terdiri dari dua tipe shortcode, yaitu featured image dan custom attachment. Sesuai dengan namanya, shortcode featured image akan menampilkan image atau gambar yang dijadikan sebagai featured image. Di sini ada shortcode if featured image. Artinya, jika postingan memiliki featured image, maka tampilkan featured image. Kemudian, custom attachment. Shortcode ini memiliki beberapa parameter, yaitu image number, image size, dan type. Shortcode ini berfungsi untuk menampilkan gambar atau image attachment pada postingan. Image number diisi nomor gambar yang ingin ditampilkan. Misalnya dalam satu postingan terdapat 5 gambar, dan saya ingin menampilkan gambar urutan ketiga. Maka isi kolom ini dengan angka 3. Jika ingin menampilkan gambar urutan ke-1, maka tulis angka 1. Untuk image size, merupakan pilihan ukuran gambar yang ingin ditampilkan. Terdiri dari thumbnail, medium, large, dan full. Kita coba pilih large. Untuk tipe, ada beberapa pilihan, yaitu widget, maka akan menampilkan format HTML untuk memanggil gambar, dilengkapi dengan link pada halaman attachment. Kemudian widget no link, hampir sama dengan tipe widget, hanya dia tidak dilengkapi dengan link ke halaman attachment. Kemudian ada ID, berfungsi untuk menampilkan ID attachment. Published date, menampilkan tanggal upload atau posting gambar. Image URL, untuk menampilkan link ke halaman attachment. Image search atau image SRC, untuk menampilkan search URL gambar. Image title, akan menampilkan judul attachment. Image alt, menampilkan ALT image.
Image slug menampilkan slug image. Kemudian image caption menampilkan caption image. Kemudian image type, dia akan menampilkan tipe gambar, misal JPEG, PNG, ataupun GIF. Image size menampilkan ukuran gambar, image width menampilkan lebar gambar, image height menampilkan tinggi gambar, kemudian image source URL menampilkan URL source gambar asli, image short thumb menampilkan source URL thumbnail di halaman Google. Image source page URL menampilkan URL halaman web sumber gambar. Image source domain menampilkan URL domain sumber gambar. Oke, kita akan coba memilih tipe widget. Di sini ada shortcode. If image 1 artinya jika gambar urutan ke-1 ditemukan, maka tampilkan source HTML untuk menampilkan gambar. Coba Anda perhatikan, di sini ditulis tag HTML yang berisi beberapa shortcode. Contohnya twp img url 1. Artinya dia akan menampilkan URL halaman attachment untuk gambar ke-1. Kemudian ada twp img large 1. Artinya dia akan menampilkan source gambar ke-1 dengan size atau ukuran large. Anda juga bisa menyalin shortcode attachment dan mengganti variabel angkanya. Misal Anda ingin menampilkan gambar urutan kedua, maka cukup ganti angka 1 menjadi 2. Jika ingin memanggil gambar kelima, maka tinggal rubah saja angkanya ke 5. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan judul attachment untuk gambar ketiga. Tinggal ganti image number-nya menjadi 3. Artinya dia akan memanggil gambar urutan ketiga. Image size tidak perlu dipilih, karena image size hanya dipilih jika Anda memilih tipe widget dan widget no link saja. Nah, karena kita ingin menampilkan judul attachment, maka saya akan memilih tipenya menjadi image title. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya Anda bisa menambahkan HTML heading, misalnya H3 untuk subjudul. Yang terakhir adalah menu author shortcode. Shortcode ini akan menampilkan berbagai parameter author blog. Misalnya nama author, username, email, dan detail URL author. Nah, untuk SEO setting, saat ini hanya support untuk plugin Yoast SEO saja. Anda bisa mengaturnya secara opsional. Namun jika ingin secara otomatis terisi pada meta SEO plugin Yoast, Anda bisa mengisinya di sini. Misalnya kita isi fokus keywordnya dengan shortcode keyword. Kemudian title dengan post title. Dan untuk meta description bisa Anda isi sesuai dengan keinginan. Untuk kolom ini juga sudah support dengan format spin ya.
Oke, sekarang kita coba buat template postnya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh artikel dari web lain dengan topik yang saya inginkan, yaitu Beer Coloring Page. Oke, kita coba salin dulu. Ini hanya demo saja ya, saya tidak merekomendasikan untuk menyalin artikel dari blog milik orang lain. Oke, kemudian kita rewrite atau spin menggunakan software artikel spinner. Nah, spin text-nya sudah jadi. Sekarang kita salin ke template yang akan dibuat. Saya ingin menambahkan judul postingan di awal paragraf, supaya nanti artikelnya tidak terlihat sama. Jadi kita tambahkan shortcode post title. Jika ingin menambahkan link pada judul artikel, kita tambahkan link yang berisi shortcode post URL. Terus saya mau menambahkan juga beberapa gambar beserta judulnya pada setiap postingan. Caranya seperti yang tadi, kita tambahkan shortcode post attachment dan pilih custom attachment. Untuk image size atau ukuran gambar, tidak usah dipilih. Kita pilih tipenya saja menjadi image title. Oke, selanjutnya kita tinggal ubah formatnya menjadi heading 3 atau H3. Kemudian di bawah judul, kita tambahkan gambar. Caranya masih tetap sama menggunakan post attachment dan pilih custom attachment. Ukuran gambarnya pilih yang large karena saya mau menampilkan ukuran gambar yang besar. Anda boleh saja memilih ukuran gambar yang lain ya. Untuk tipenya tetap pilih widget. Nah, karena saya ingin menambahkan 5 list gambar beserta judulnya, jadi cukup salin saja shortcode yang sudah dibuat tadi, sehingga Anda tidak perlu repot mengulangi satu persatu. Setelah disalin, Anda tinggal rubah saja nomor gambar yang ingin ditampilkan. Oke, saya akan membuat sampai 5 biji. Nah, sudah selesai. Tinggal klik tombol Save Change untuk menyimpan template. Untuk membuat template yang bagus, saran saya dengan sedikit sentuhan manual ya. Karena menggunakan tools atau software artikel spinner, hasil sinonimnya kadang ngawur atau tidak pas. Jadi sebaiknya kita cek ulang lagi, biar hasilnya lebih readable. Oke, kita beralih ke tutorial selanjutnya.